apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jasad seorang ibu ditemukan di dalam sebuah sumur di kota Makassar. Seorang anaknya ditemukan dalam kondisi kritis akibat luka senjata tajam. Pencurian uang di sebuah konter pulsa di kota Makassar oleh 2 orang remaja terekam kamera pengawas. Sebuah truk bermuatan bawang merah terbalik saat naik ke kapal di dermaga Pelabuhan Nusantara, Parepare. Kami mulai dari kota Makassar. Jasad seorang ibu ditemukan di dalam sebuah sumur di kota Makassar pada Minggu siang. Sementara seorang anaknya ditemukan dalam kondisi kritis. Warga Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar pada Minggu siang dihebohkan dengan temuan 2 orang wanita dalam kondisi mengenaskan. Sang ibu ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah sumur yang berada di dalam rumah kos. Sementara sang anak ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka akibat senjata tajam dan bersimbah darah. Tim Inafis Forensik dari Polrestabes Makassar bersama Dokpol Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Bercak darah di sejumlah titik dijadikan bukti awal polisi terkait dugaan adanya tindak pidana di lokasi itu. Jenazah korban yang sebelumnya mengapung di dalam sumur juga sudah dievakuasi untuk selanjutnya dibawa ke ruang jenazah Dokpol Polda Sulsel untuk diautopsi. Sementara korban yang kritis mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kedua korban diketahui adalah ibu dan anak perempuannya. Korban tewas bernama Sabe berusia 65 tahun, sedangkan korban yang kritis bernama Tabita berusia 45 tahun. Jenazah Sabe ditemukan bersimbah darah dengan luka leher di belakang. Kalau hubungan tidak ada, cuman saya pernah lihat orangnya, Pak. Ya. Kenapa mengetahui bahwasannya dia adalah pelakunya? Karena dia sering datang dan marah-marah, bahkan dia mengancam. Mengancam? Iya, bahwa akan membunuhnya. Siapa yang diancam? Yang Tabita. Tabita Iya. yang dirawat? Iya, yang dirawat. Apa suka dia? Kalau ada hubungan kurang jelas juga, Pak. Yang jelas saya tahu orangnya. Saya pernah lihat. Harapannya sendiri ke polisi? Harapan saya kalau pelaku ditemukan, Pak, pelaku dia kan perencanaan pemerkosaan dan pembunuhan, diberikan hukuman yang setimpal lah dengan keadaan sekarang. Kita tahu ini ada kejadian begini dari mana? Tadi subuh warga ke rumah mengetok pintu. Iya, baru saya keluar bilang ada apa, bilang mungkin ada saudara di sana tergeletak. Iya. Perempuan ini ditemukan tergeletak di lorong. Namun yang bersangkutan setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata yang bersangkutan ditemukan beberapa tikaman yang bersarang di tubuhnya korban perempuan Sabe. Sedangkan korban yang satu yaitu sudah meninggal dunia, di mana korban ini ditemukan di dalam sumur. Dengan inisial yang kita untuk sementara melakukan penyelidikan, sementara unit lapangan, unit Resmo Polres Tabes Makassar dengan Polsek Makassar melakukan pengejaran terhadap pelaku yang dicurigai seperti itu. Ada 2 korban, masing-masing perempuan semua, anak istilahnya ibu dengan anak yang korban yang ada di dalam rumah itu. Yang meninggal ini ibunya atau siapa? Yang meninggal adalah ibu daripada korban ini, perempuan Sabe. Karena cemburu, seperti itu. Maksudnya yang cemburu? Yang cemburu ini pihak pelaku, di mana pelaku masih menyukai atau masih mencintai korban yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, tetapi namun yang bersangkutan sudah tidak menerima untuk kembali ke yang diduga pelaku. Apa ada hubungan sebelumnya? Suami istri? Kalau masalah hubungan suami istri kita belum bisa mengidentifikasi karena korban ini belum bisa kita interogasi karena dia masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi identitas pelaku sudah dikantongi.
Kalau identitas pelaku, kami dari pihak kepolisian sudah mengantongi dan untuk sementara anggota di lapangan melakukan pengejaran. Pelakunya diperkirakan berapa orang? Pelaku diperkirakan sekitar 1 orang. Dari hasil penyelidikan sementara, peristiwa sadis itu terjadi pada Minggu 19 November dini hari. Polisi masih menunggu korban pulih dari kondisi kritisnya untuk memberikan keterangan tambahan terkait motif dan pelaku. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Baru 4 hari pulang dari berlayar, seorang pria di Kabupaten Takalar tewas dengan 4 luka akibat senjata tajam di tangan keluarganya sendiri. Pelaku langsung diamankan aparat Polsek Galesong sebelum diamuk massa. Kamarudin Daeng EP berusia 48 tahun warga Dusun Palalakang, Desa Palalakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tewas di tangan keluarganya sendiri pada Kamis pekan lalu. Ia dibunuh Nurdin Daeng Puna berumur 54 tahun akibat luka senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari dalam rumah untuk menghindari amukan warga. Sementara korban yang dilarikan ke puskesmas dinyatakan meninggal dunia karena luka yang dialaminya. Kapolres Takalar menyatakan penganiayaan bermula saat korban berjalan ke arah rumah orang tuanya. Saat hendak masuk ke dalam rumah orang tuanya itu, tiba-tiba pelaku mengadang dan menganiaya korban. Korban sedang berjalan dari arah utara mau menuju masuk ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba dihadang oleh pelaku, kemudian pelaku langsung melakukan penyerangan. Demikian. Untuk sementara kami masih dalam proses. Untuk sementara masih kami melakukan pemeriksaan. Kalau pelaku sendiri di mana sekarang? Untuk pelaku kita amankan di Polres. Sudah diamankan di Polres? Ya. Barang buktinya udah? Barang bukti yang kita amankan ada pisau, pisau lipat, terus handuk yang ada bercak darah di sana itu, dan sama ada pipa di TKP, sekitaran TKP tersebut. Pak, katanya korban ada mengalami gangguan jiwa atau gimana? Kita masih melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya. Ini tiba-tiba langsung saja diserang kan? Ya, untuk sementara dari yang disampaikan itu, dari hasil pemeriksaan dari anggota yang di lapangan, dia datang dan tiba-tiba menghadang langsung melakukan Ada berapa korban sebenarnya Bang yang Untuk korban 1. Katanya anaknya juga kena ini sabetan senjata tadi. Belum, kita belum. Ya, sementara masih ini kita melakukan pemeriksaan masih 1. Polisi mengamankan pisau lipat yang digunakan pelaku. Diduga motif pembunuhan ini adalah dendam lama antara pelaku dan korban yang masih memiliki hubungan keluarga. Aparat Polsek Galesong dibantu Polres Takalar dan personil Kodim 1426 Takalar melakukan penjagaan di sekitar rumah pelaku karena rumah korban dan rumah pelaku saling berhadapan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Sementara itu kasus tewasnya seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bone beberapa waktu lalu akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang petugas Satpol PP Bone yang tega melakukan aksinya karena tersinggung dengan perkataan korban. Usai sudah pelarian Kaharman berusia 32 tahun, pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bone pada tanggal 10 November lalu. Setelah melakukan penyidikan, polisi menangkap pelaku setelah selesai piket jaga di rumah jabatan Bupati Bone di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riatang pada Rabu 15 November malam hari. Pelaku adalah seorang tenaga honorer Satpol Pamong Praja Bone. Menurut polisi, pelaku menghabisi nyawa korban Dahlia berumur 63 tahun karena sakit hati dengan perkataan korban terkait masalah utang kepada korban. Polisi menyita perhiasan emas milik korban yang dibawa kabur pelaku serta senjata tajam yang digunakan. Saat perempuan Haja Dahlia tergeletak di lantai, tersangka tetap menebas perempuan Haja Dahlia pada leher bagian belakang. Setelah itu, anak perempuan Haja Dahlia atas nama Edar alias Kendor kemudian masuk ke dalam rumah dan sempat melihat tersangka memegang parang sehingga tersangka langsung menunjuk anak korban dengan menggunakan tangan kiri yang memegang parang sambil mengatakan "Loko Mageiko" yang artinya "mau apa kamu?" Sehingga anak korban langsung melarikan diri dari tempat kejadian karena dikejar oleh tersangka yang memegang parang. Setelah itu, tersangka kemudian kembali ke dapur dan mengambil 4 buah gelas
gelang emas perempuan Haja Dahlia yang berhamburan, dan setelah itu tersangka kembali mengejar anak korban hingga ke pinggir jalan. Tersangka kemudian berhasil kabur dan menuju ke sepeda motor yang diparkir di depan rumah korban. Selanjutnya menuju Jalan Poros Bonewajo, dan kemudian tersangka membuang barangnya di sebuah jembatan di Jalan Poros Bonewajo. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone.